Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Hai Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Kali ini kami akan membahas tentang sumber arus listrik searah yang ada di dalam baterai. Adapun tujuan kami melakukan praktikum ini adalah menjelaskan bagian-bagian pada baterai beserta fungsinya, sehingga menghasilkan arus listrik searah. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang arus searah atau DC? Lalu, apakah hubungan arus searah dengan DC dan baterai? Dan apa saja bagian yang ada di dalam baterai dan fungsi-fungsinya? DC atau arus searah adalah jenis arus listrik di mana muatan listrik atau elektron mengalir dalam satu arah yang tetap dari kutub negatif ke kutub positif. Serta arus searah juga didefinisikan sebagai arus listrik yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Baterai berfungsi sebagai sumber arus searah atau DC yang digunakan untuk menggerakkan berbagai peralatan seperti relay pengaman, motor penggerak, dan peralatan kontrol. Baterai juga dapat digunakan untuk menyuplai energi listrik pada perangkat elektronik tanpa harus menyambung ke sumber listrik. Serta baterai bekerja juga dengan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Proses ini terjadi ketika dua materi yang berbeda seperti plak positif dan negatif direndam dalam elektrolit. Ketika baterai dihubungkan dengan rangkaian eksternal, elektrolit akan berpindah sebagian ion sehingga terjadi reaksi kimia pada kedua kutubnya. Perpindahan ion ini akan mengalirkan arus listrik keluar dari baterai. Kalian tahu nggak, baterai memiliki beberapa jenis loh. Contohnya, baterai AAA, AA, D, dan PP3. Baterai AAA terdiri dari beberapa komponen, diantaranya baja dan campuran seng, mangan, kalium dan grafit, kertas, dan plastik. Baterai AAA memiliki spesifikasi sebagai berikut. Baterai 44,5 mm, diameter 10,5 mm, berat sekitar 11,5 gram, tegangan 1,5 volt, kuat arus 900 sampai 1155 ampere. Baterai AAA paling sering digunakan pada perangkat elektronik kecil, seperti remote control TV, pemutar MP3, dan kamera digital. Perangkat yang memerlukan voltase yang sama, tetapi memiliki daya tarik arus yang lebih tinggi. Seringkali dirancang untuk menggunakan baterai yang lebih besar seperti jenis baterai AA. Baterai AA memiliki kapasitas sekitar 3 kali lipat dari baterai AAA dengan meningkatkan efisiensi dan miniaturisasi elektronik modern. Banyak perangkat yang sebelumnya dirancang untuk baterai AA, remote control, mouse, keyboard, komputer nirkabel, dan lain diganti oleh model yang menerima sel baterai AAA. Baterai AA terdiri dari beberapa komponen diantaranya elektroda positif atau anoda, lapisan baja yang berada di bagian luar baterai. Elektroda negatif atau katoda, lapisan yang terbuat dari mangan dioksida yang berada di bagian dalam casing baterai. Elektrolit, bahan yang memisahkan elektroda positif dan negatif dalam baterai alkalin. Elektrolit yang digunakan adalah ginseng bubuk di anoda dan mangan dioksida di katoda. Batang kuningan, poros pusat yang berfungsi sebagai pengumpul arus pemisah. Bagian yang mengelilingi batang kuningan untuk menjauhkannya dari larutan elektrolit. Selain komponen-komponen tersebut, baterai AA juga mengandung campuran seng, mangan, kalium, dan grafit, serta kertas dan plastik. Baterai AA memiliki tegangan 1,5 volt dan merupakan baterai yang paling umum digunakan. Beberapa merek baterai AA yang beredar di pasaran, di antaranya ABC Alkaline, Energizer Eveready, dan Dynamex. Komponen utama baterai D adalah bentuk baterai D berbentuk silinder kontak listrik. Baterai D memiliki kontak listrik di kedua ujungnya. Ujung positif baterai D memiliki tonjolan voltase. Baterai D standar memiliki voltase 1,5 volt. Baterai merupakan perangkat yang menghasilkan arus searah atau arus DC, direct current. Baterai umumnya terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu baterai primer dan baterai sekunder. Baterai primer hanya bisa digunakan sekali, sedangkan baterai sekunder dapat diisi ulang.
Baterai mengandung senyawa logam berat seperti merkuri, mangan, timbal, nikel, litium, dan kadmium. Membuang baterai sembarangan dapat mengkontaminasi air tanah dan merusak organ tubuh manusia. Baterai 9 volt menggunakan sel silinder dalam formasi persegi, tetapi teknisi ultralight menyadari bahwa hal ini membuang-buang ruang vital sehingga baterai sel tipis dikembangkan sebagai kantong dengan sel persegi. Produk yang dihasilkan memiliki berat 37 gram, 12% lebih ringan dari baterai ultralight, lithium 9 volt asli sehingga ideal untuk perangkat generasi berikutnya. Desainnya tidak hanya ditingkatkan, tetapi juga menghasilkan peningkatan kinerja mencapai kapasitas 1200 mAh dibandingkan dengan 800 mAh yang dibanggakan oleh pesaing lithium bermerek terkemuka. Masalah dengan konektor jenis ini adalah dua baterai lepas dengan terminal yang terbuka dapat bersentuhan dan menyebabkan konsleting, sehingga baterai terkuras habis dan menghasilkan panas dan mungkin kebakaran. Menyimpan baterai 9 volt dalam kemasannya sehingga digunakan membantu menghindari terkurasnya baterai secara tidak sengaja. Baiklah, kita akan mulai ke praktikumnya. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama alat, yaitu tang, pisau, dan gunting. Adapun bahan yang kita butuhkan adalah 4 buah baterai. Yang pertama baterai tipe D. Yang kedua baterai 9 volt kotak. Yang ketiga baterai AA. Yang keempat baterai AAA. Baiklah, langkah pertama kita akan membuka kulit baterai tipe D menggunakan pisau. Listrik merupakan sumber energi utama. Lalu kita akan melepaskan metal top atau kutub positif. Arus listrik timbul karena muatan listrik Dan kita akan melepaskan PCB top. negatif ke muatan positif. Benda bermuatan Dan ini kutub negatif dari baterai. bermuatan positif. Langkah selanjutnya kita akan melepaskan polyethylene seal. Jika muatan elektron dan protonnya sama. Baiklah, langkah kedua kita akan membuka kulit baterai atau zinc menggunakan tang. Muatannya sejenis, tarik menarik jika muatannya berbeda jenis. Adapun isi dalam baterai, yang pertama insulating ring. Yang kedua carbon rod. Fisika yang berhubungan Dan yang ketiga katodemi. muatan listrik. Selanjutnya kita akan membuka baterai kotak 9 volt menggunakan pisau. Listrik statis dan listrik dinamis yang sumber energinya dari energi terbarukan dan tidak terbarukan. Petir arus listrik, listrik statis, induksi elektromagnetik dan radiasi gelombang elektromagnetik. Hubungan pendek, kebakaran, ledakan, sengatan listrik merupakan bahaya dari listrik. Adapun isi baterai kotak 9 volt, yang pertama kutub negatif dan kutub positif. Fenomena fisika
lilin, katodemik, plastik pelindung, dan zinc. Langkah selanjutnya kita akan membuka baterai AAA menggunakan gunting. Manusia membutuhkan untuk sumber energi menghasilkan cahaya panas bumi dan gerak manusia membutuhkan listrik untuk sumber energi menghasilkan cahaya panas bunyi dan gerak. Adapun isi dalam baterai AAA, yang pertama metal top atau kutub positif, Listrik merupakan sumber energi negatif disk atau kutub negatif, cahaya panas bunyi insulating ring kutub positif, Karena muatan insulating ring kutub negatif, muatan negatif ke muatan positif. karbon rod, zinc atau kulit baterai, bermuatan positif jika kelebihan katodemik. jika muatan Baiklah, selanjutnya kita akan membuka baterai AA menggunakan tang. Menolak jika muatannya sejenis. Tarik menarik jika muatannya berbeda. Adapun isi baterai, yang pertama metal top atau kutub positif, negatif disk atau kutub negatif, fenomena fisika yang berhubungan insulating ring positif, muatan listrik insulating ring negatif, Dua jenis listrik yaitu karbon rod, listrik statik, zinc atau kulit baterai, sumber energinya dari katodemik. Dari komponen baterai yang tadi memiliki fungsi masing yaitu 1. Batang karbon atau anoda berfungsi sebagai pengumpul arus untuk elektroda positif pada baterai ZNC. Elektroda karbon merupakan semi logam yang dapat menghantarkan listrik dengan baik dalam kondisi tertentu. 2. Pasta elektrolit dalam baterai sel kering berfungsi untuk mengangkut ion bermuatan positif antara terminal katode dan anoda. Pasta elektrolit yang lembab memungkinkan aliran arus sehingga baterai sel kering bisa dioperasikan dalam kondisi apapun. 3. Pemisah memainkan peran penting dalam memastikan keamanan baterai dengan mengisolasi katoda dan anoda secara menyeluruh dalam kondisi normal atau tidak normal. Namun, pemisah poliolefin dengan stabilitas termal yang rendah akan lebih mudah menyebabkan konsleting internal pada suhu tinggi. 4. Logam seng atau anoda dalam baterai memiliki fungsi sebagai pembuka baterai, wadah elektroda negatif, sumber elektron, bahan bakar alternatif, dan baterai logam udara. Baterai sumber energi mungil yang menjadi jantung berbagai perangkat elektronik menyimpan rahasia di balik aliran listrik yang tak henti-hentinya. Di dalam cangkang mungilnya tersimpan 3 bagian penting, yaitu anoda, katoda, dan elektronik. Anoda melepaskan elektronnya, sementara katoda menyambut elektron tersebut di antara keduanya. Elektrolit larutan kimia yang berperan sebagai jembatan penghubung, memungkinkan ion-ion untuk berimigrasi dan menjaga aliran. Elektron tetap konstan. Aliran elektron yang tak terhentikan ini dikenal sebagai arus searah mengalir dalam satu arah yang pasti, berbeda dengan arus bolak-balik yang berubah arah secara periodik.
Dalam baterai, reaksi kimia yang terjadi di antara anoda dan katoda menjadi sumber energi yang menggerakkan aliran elektron ini. Elektron-elektron bersemangat melompat dari anoda menuju katoda, melewati beban yang terhubung, menghasilkan energi yang kita nikmati dalam bentuk cahaya, suara, atau gerakan. Baterai AA, AAA, tipe D, dan baterai 9 volt berbentuk kotak semuanya merupakan sumber arus listrik searah yang umum kita temui di dalam setiap baterai. Terdapat komponen-komponen penting yang bekerja sama untuk menghasilkan aliran listrik. Sekian praktikum dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Listrik adalah